Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamlatur Rahma dari kelas PGMIB semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat dan operasinya. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Jadi, secara umum himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai berikut. Ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari kata Zahlen, yang berasal dari bahasa Jerman, yang berarti bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Penggunaan garis bilangan saat bermanfaat saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat. Dalam bilangan bulat juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu ada bilangan genap dan ada bilangan ganjil. Jika bilangan genap, kita diawali angka yang genap atau angka yang bisa dibagi dua. Nah, kalau bilangan ganjil, angka yang tidak bisa dibagi dua, itu misalnya seperti 1 atau min 1, min 5, 5, min 3, 3 gitu, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat ini itu bilangan yang terdiri dari dua bagian, terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah bilangan bernilai positif yang terletak di bagian kanan, sebelah kanan garis. Nah, yang kedua ada bilangan 0 yang terletak yaitu di tengah-tengah antara bilangan kanan dan bilangan kiri. Sedangkan bilangan negatif itu adalah angka yang terletak di sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bilangan bulat. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Bilangan bulat juga berfungsi sebagai tipe data dalam bahasa pemrograman komputer. Contohnya bilangan bulat dapat disajikan dalam garis bilangan sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh. Inilah garis bilangan. Nah, yang sebelah kiri ada negatif, bilangan negatif. Nah, yang tengah ada bilangan 0, dan yang terakhir sebelah kanan yaitu ada bilangan positif. Selanjutnya kita akan masuk ke pengelompokan bilangan bulat. Nah, yang pertama bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat positif ini disebut juga dengan bilangan asli. Jadi bilangan positif ini bilangan yang terletak di sebelah kanan. Nah, di sini bisa dikatakan bilangan asli. Untuk yang kedua yaitu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah himpunan semua bilangan yang terdiri dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Dan garis bilangan, dalam garis bilangan ini, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Nah, yang terakhir yaitu adalah bilangan 0, di mana 0 disimbolkan angka 0 merupakan bilangan bulat yang bukan negatif dan bukan positif. Jadi 0 ini netral, tidak dikatakan dia masuk negatif, juga tidak dikatakan positif. Dia adalah tengah-tengah, jadi pembatas, tengah-tengahnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini meliputi yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan terdapat berbagai sifat. Yang pertama yaitu sifat komunitatif, di mana sifat komunitatif ini bisa
disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya 5 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 5, hasilnya adalah 13. Jadi sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran, meski dibolak-balik hasilnya tetap sama. Yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif, di mana sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum sifat komutatif dituliskan dengan A plus B plus C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya 4 ditambah 7 di dalam kurung ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 7 ditambah 2 di dalam kurung sama dengan 13. Jadi sifat asosiatif ini adalah sifat pertukaran juga pengelompokan secara teratur, meski yang mana yang didahulukan atau yang mana yang kita hitung dahulu, maka hasilnya akan tetap sama. Yang selanjutnya yaitu ada sifat identitas terhadap penjumlahan. Di dalam sifat identitas ini ada unsur identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Jawabannya yaitu karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 sama dengan hasilnya adalah A. Contohnya 8 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 8 sama dengan hasilnya adalah 8. Jadi angka berapapun yang ditambahkan 0, maka hasilnya adalah angka tersebut, angka tetap berarti. Yang selanjutnya yaitu ada sifat tertutup, di mana penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A ditambah B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh 3 ditambah 8 sama dengan 11. 3, angka 3, 8, dan 11 itu adalah merupakan bilangan bulat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada operasi pengurangan, di mana operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda strip. Ini adalah operasi pengurang. Ini dikatakan adalah dikurangi. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri semakin kecil. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan untuk suatu bilangan bulat berlaku. Jadi semakin ke kiri itu akan semakin kecil. Walaupun angkanya adalah besar, maka dikatakan itu adalah bilangan yang terkecil jika negatif. Ya, di sini dituliskan rumusnya seperti A dikurangi B sama dengan A ditambah min B, atau A jika A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. Kenapa bisa di A ditambah B? Karena min jika negatif ketemu negatif itu hasilnya adalah positif. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah negatif 1 sama dengan 2, atau bisa dikatakan kita memiliki hutang 1, kita bayar dengan 3, maka sisa kembaliannya yaitu adalah 2.
Nah, soal yang kedua yaitu 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Di sini negatif ketemu dengan negatif itu hasilnya adalah positif. Maka bisa dituliskan 4 ditambah 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, yang selanjutnya yaitu pengurangan yang melibatkan bilangan 0. A min 0 sama dengan A dan 0 sama dengan A, dan 0 dikurangi A sama dengan min A. Contoh, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan 0 dikurangi 4 sama dengan min 4. Jadi pengurangan yang melibatkan bilangan 0 di sini yaitu apabila angka yang dikurangi 0 maka hasilnya akan tetap angka tersebut. Tetapi jika 0 yang dikurangi angka maka hasilnya tetap angka tetapi negatif, tetapi hasilnya yaitu adalah negatif. Nah, yang terakhir yaitu bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A min B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Jadi sifat tertutupnya sama dengan yang penjumlahan. Contohnya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, angka 6, 1, dan 5 ini adalah merupakan bilangan bulat. Yang operasi yang selanjutnya yaitu ada operasi perkalian. Di sini operasi perkalian ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif. Bisa dirumuskan A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi sama. Jika A dikali B itu hasilnya akan sama jika dikali B dikalikan A. Contoh, 9 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan 9. Jadi 9 dikalikan 2 ini hasilnya sama dengan 2 dikalikan 9. Hasilnya yaitu adalah 18. Nah, sifat yang kedua yaitu asosiatif, di mana sifat di pengelompokan. Di sini di dalam kurung ada A dikali B yang di luar kurung dikali C sama dengan A dikali B kali C di dalam kurung. Contoh, di dalam kurung ada angka 3 dikali 2, di luar kurung ada 4. 3 dikali 2 dikali 4 itu sama dengan 3 dikali di dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan 24. Jadi manapun yang didahulukan maka hasilnya akan sama, tetap sama dalam sifat asosiatif ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk juga ada sifat distributif, di mana di sini dirumuskan A dikali di dalam kurung B ditambah C itu hasilnya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 3 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 3 dikali 4 tadi berapa hasilnya? 12 ditambah 3 dikali 2 6. Jadi 12 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sifat distributif. Tadi udah membahas distributif, di sini juga ada unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Jika tadi unsur identitasnya penjumlahan adalah 0, maka di perkalian unsur identitasnya adalah 1. Pada perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri.
misal A dikali 1 sama dengan A. Contoh 21 dikali 1 sama dengan 21. Jadi angka berapapun yang dikalikan 1 maka hasilnya akan tetap dengan bilangan itu sendiri. Yang terakhir yaitu bersifat tertutup. Dalam perkalian ini, operasi perkalian ini juga ada sifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Yang pertama, jika A dan B bilangan bulat, maka A dikali B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contoh 7 dikali 2 sama dengan 14. Angka 7, 2, dan 14 ini adalah bilangan bulat. Nah, untuk operasi yang terakhir yaitu operasi pembagian, di mana di sini ada hasil bagi jika angka ada dua angka yang sama-sama bernilai positif, maka hasilnya adalah positif. Jika salah satu angka ada yang bernilai negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika keduanya bersifat negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, di sini juga ada hasil bagi bilangan bulat dengan 0 ini tidak bisa didefinisikan. Jadi di dalam pembagian, operasi pembagian ini hasil bagi dengan bilangan 0 itu tidak bisa didefinisikan atau kita tidak bisa dijabarkan gitu. Nah, di sini di operasi pembagian ini juga tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Tidak bisa ditukar dan tidak bisa dikelompokkan pun. Jadi ini kalau misalnya di kelompok kita bolak-balik itu tidak bisa, hasilnya akan beda. Apalagi dikelompokkan, tidak bisa kita mengelompokkan seperti penjumlahan dan perkalian, itu akan hasilnya akan berbeda. Nah, sampai di sini dari yang materi yang saya berikan dari tadi, insya Allah adik-adik dan juga teman-teman pasti paham kan gitu ya. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dalam mengucapkan saya juga mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ini bermanfaat buat adik-adik dan juga teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya yang lebih menarik dan insya Allah bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.